Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eksal Alfarisi. Saya dari kelas TRPL 1B, NPM saya 24783054. Di video kali ini saya akan menyampaikan sumber historis sosiologis dan politis tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara di Indonesia. Dalam sejarahnya, Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908 dianggap sebagai tonggak Hari Kebangkitan Nasional bagi Indonesia. Organisasi ini menandai awal munculnya kesadaran nasional di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun istilah Indonesia belum digunakan pada saat itu pasca terdirinya Budi Utomo, muncul pula berbagai organisasi pergerakan nasional lainnya, seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Partai Indische, PSII, PKI, NU, dan lain-lainnya, yang bertujuan untuk mengakhiri penjajahan Belanda dan mengantarkan Indonesia merdeka pada tahun 17 Agustus 1945. Secara sosiologis, Profesor Nina Lubis di 2008 menyatakan bahwa pada masa lalu, musuh negara seringkali diartikan secara jelas sebagai penjajah yang menghalangi upaya mencapai keadilan dan kesetaraan manusia bagi seluruh warga negara. Namun saat ini mencakup permasalahan seperti merajalelanya korupsi, ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakmampuan menghasilkan martabat orang lain, dan praktik penyuapan. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa upaya untuk mempertahankan eksistensi negara mencapai tujuan nasional sesuai dengan cita-cita para pendiri negara masih terus berjalan dan belum selesai. Secara sosial, seluruh pemimpin nasional membangkitkan semangat rakyat untuk melawan penjajah yang berusaha merebut kembali kendali dan kekuasaan atas Indonesia merdeka. Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks sosial sangat penting bagi masyarakat, dan pada akhirnya negara harus untuk menjaga eksistensi negara. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan telah masuk dalam kurikulum pendidikan sekolah sejak tahun 1957, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Soumantri di tahun 1972. Pada masa Orde Lama, diperkenalkan istilah-istilah sebagai berikut. Yang pertama, kewarganegaraan pada tahun 1957, yang kedua PKN tahun 1962, dan yang ketiga adalah pendidikan kewarganegaraan tahun 1968. Pada masa Orde Lama sekitar tahun 1957, pelajaran pendidikan kewarganegaraan membahas tentang proses memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Sedangkan pada masa PKN tahun 1961 lebih fokus pada sejarah kebangkitan nasional, konstitusi, dan pidato politik yang bertujuan membangun karakter bangsa Indonesia. Pada masa Orde Baru diperkenalkan kurikulum 1968 yang memasukkan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Fitriatun 2019 sumber informasinya. Lalu selanjutnya saya akan menyampaikan tentang argumen, dinamika, dan tantangan konstitusi dalam kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan signifikan pada struktur pemerintahan Indonesia sejalan dengan amandemen konstitusi yang diterapkan. Contohnya adalah krisis moneter yang parah pada pertengahan tahun 1977 yang mengakibatkan lonjakan harga secara drastis, depresiasi nilai tukar rupiah, dan keadaan yang semakin memburuk. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah memicu kerusuhan di Jakarta dan sekitarnya. Situasi yang tidak terkendali ini akhirnya memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1988. Dan dimulailah era reformasi di mana masyarakat mulai menuntut perubahan dengan cara yang pertama modernisasi UUD 1945, yang kedua menghapus doktrin dwi fungsi ABRI, yang ketiga mengutamakan supremasi hukum, menghormati hak asasi manusia, dan memberantas KKN, yang keempat meningkatkan desentralisasi dan meningkatkan hubungan pusat daerah, yang kelima meningkatkan kebebasan pers, dan yang terakhir adalah meningkatkan praktik demokrasi. Seiring berjalannya waktu, tuntutan perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 semakin kuat. Perubahan ini dipandang penting bagi seluruh warga negara Indonesia dengan latar belakang dan tujuan yang jelas, yaitu yang pertama adalah sentralisasi kekuasaan tertinggi di MPR, yang kedua pemberian kewenangan yang luas kepada Presiden, yang ketiga
pasal yang masih terbuka terhadap berbagai penafsiran. Yang keempat, memperkuat kewenangan presiden dalam mengatur hal-hal krusial di bidang hukum. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan yang pertama struktur pemerintahan, otonomi rakyat, hak asasi manusia, distribusi kekuasaan, kesejahteraan masyarakat, adanya negara yang berdasarkan demokrasi dan hukum, lalu aspek lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan nasional. MPR menyikapi hal tersebut dengan melakukan serangkaian perubahan secara bertahap dan terencana dalam 4 kesempatan berbeda. Yaitu yang pertama adalah perubahan pertama terjadi pada sidang umum MPR tahun 1999. Yang kedua, perubahan terjadi pada sidang tahunan MPR tahun 2000. Yang ketiga, perubahan ketiga dilaksanakan pada sidang tahun MPR tahun 2001. Yang keempat, sedangkan perubahan keempat dilaksanakan pada sidang tahun MPR 2002. Dan yang terakhir adalah esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Konstitusi adalah kumpulan norma atau peraturan yang menentukan bagaimana suatu pemerintahan diatur dan dijalankan. Yang pertama, konstitusi adalah landasan konstitusionalisme, yaitu landasan yang bersumber dari konstitusi baik secara luas maupun sempit. Yang kedua, konstitusi berperan mengatur kekuasaan pemerintahan agar tidak melampaui batasnya guna melindungi hak-hak warga negara. Yang ketiga, konstitusi berfungsi untuk A. mengatur dan mengendalikan kekuasaan pemerintah agar tidak membebani rakyatnya. B. memberikan kerangka hukum bagi perubahan sosial yang diinginkan pada tahap selanjutnya. C. menjadi dasar penyelenggara negara menurut sistem ketatanegaraan yang dihormati oleh seluruh warga negara. D. menjamin hak asasi warga negara. Lalu berikut beberapa jenis konstitusi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, UUD 1945 didirikan pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, UUD RIS 1949 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, UUD 1950 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, UUD 1945 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Dan yang terakhir, UUD 1945 setelah diamandemen dari 19 Oktober 1999 hingga sekarang. Selain itu, terdapat beberapa jenis konstitusi berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama adalah konstitusi tidak tertulis ataupun tertulis. Yang kedua, konstitusi yang fleksibel dan kaku. Yang ketiga, konstitusi tertinggi dan non-tertinggi. Yang keempat, konstitusi federal dan kesatuan. Dan yang kelima, konstitusi presidensial dan parlementer. Tujuan konstitusi Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah membatasi dan mengawasi kekuasaan politik. Yang kedua, membebaskan kekuasaan dari kendali penguasa sendiri. Dan yang ketiga, menetapkan batas-batas yang jelas bagi penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Lembaga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencakup berbagai aspek seperti tugas, fungsi, wewenang, dan susunan organisasi. Konstitusi ini dijabarkan lebih lanjut melalui serangkaian undang-undang, antara lain UU Nomor 42 Tahun 2014 yang mengatur tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dan 2011 tentang Komisi Yudisial, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Dalam konteks struktur politik Indonesia yang tertinggi terdapat seluruh kekuasaan utama, antara lain MPR, DPR, DPD, Wakil Presiden, dan Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Sumber ini saya dapatkan dari bukuku, dari guruku Jurnal Pendidikan dan Sosial Humantara Vol 2 nomor 3 Agustus 2024. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.